Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Salam sehat. Dan pada hari ini kita lanjutkan apa yang kita sampaikan minggu lalu. Dan tentunya pada hari ini kita akan menyambung terus ya dari apa yang kita pelajari sebagai konsep dasar, mulai dari bicara apa itu metodologi dan juga paradigma, dan kita lanjut sekarang nanti dari paradigma ini kita bicara nanti kerangka konsep, dan minggu depan akan lanjut juga bicara formulasi hipotesis dari kerangka konsep ini, dan mungkin kita juga ada beberapa penjelasan mengenai ya nanti teori dan konsep dan hipotesis itu saling berkaitannya seperti apa, seperti itu. Nah, tentu kemarin kan saya sudah menugaskan Anda ya beberapa mengenai, coba dioret-oret dulu terkait dengan ide dan juga nanti research question ya, atau menjadi pertanyaan penelitian yang harus kita bisa menjelaskan nanti. Dan tentu nanti di dalam metodologi dari pertanyaan penelitian itulah nanti bagaimana metode apa yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita itu. Nah, nanti Anda simpan dulu, nanti kita bisa diskusikan terkait dengan apa yang kita coba exercise minggu lalu dan pada hari ini. Nah, jadi saya coba ya seperti biasa ketika kita menjelaskan materi yang sebelumnya, tentu kita merecall sedikit biar Anda itu memahaminya smooth gitu, jadi nggak terputus. Mulai dari yang di awal ya, kita tarikan ide dan penelitian, dan nanti kita bicara hubungan antara teori dan juga penelitian dan hipotesis, dan bagaimana telah literatur, dan mungkin kita bisa akses juga nanti ke depan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini nanti yang Anda coba oret-oret dari langkah-langkah ini, nanti baru kita bagaimana mengkonstruk sebuah kerangka teori menjadi sebuah kerangka konsep. Dan itulah yang di awal saya sampaikan bahwa dua pendekatan berpikir yang kita harus kuasai. Pertama bicara induktif, dan kedua adalah deduktif. Dan itu jangan sampai Anda lupa atas hal itu. Oke, saya mulai dari sini, karena ini saya sering menyampaikan berulang-ulang, tidak hanya di S2 ini, tapi di S1 juga, di S3 saya ngajar juga sama. Supaya nanti Anda tidak bingung dan juga tidak tahulah posisi di mana kita yang kita buat itu, yang kita coba oret-oret itu di posisi mana, seperti itu. Nah, kita akan menjadi apa? Kita memposisikan nanti ketika ide ini kita kembangkan menjadi sebuah proposal atau hasil riset kita nanti ke depan. Nah, yang pertama adalah ya tentu kami first ini ke level yang paling tinggi seharusnya di sini. Nah, jadikanlah kita tuh jadi yang pertama gitu. Selainnya saya yang pertama seperti itu. Nah, pertamanya ini bagaimana Pak? Apakah di level di kelas kita kah, di fakultas kita kah, atau nanti di Indonesia kah, gitu kan, di Sumbar kah? Nah, level-level itu yang harus Anda uraikan nanti. Nah, tentu kita mengetahui apakah kita yang pertama atau tidak, ya sama nanti kita bicara nanti be better atau kita membuat lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, mengetahui itu ya jawabannya cuma satu. Ini yang perlu Anda catat. Kita harus mereview. Mereview dengan baik, makanya kata-kata yang paling sering kita ulang, review. Namanya review itu memang menelaah interest kita tadi. Sejauh mana perkembangan riset-riset yang menjadi interest kita. Nah, kalau kita tidak mereview dengan baik, kita nggak tahu posisi kita. Apakah kita yang membuat ini yang lebih baik, apakah kita ini yang pertama kita buat, ya kan?
Nah, di sini juga kelemahan dari mahasiswa yang tidak bisa nanti menjelaskan ini kepada dosen pembimbingnya atau penguji ke depan. Nah, yang ketiga adalah ya tentu jangan sampai di posisi ini Anda buat. Ini sulit yang akan diterima oleh pembimbing atau ya penguji sendiri kan melihat itu, apalagi Anda S2. Jadi sebenarnya dasar-dasar itu bersama. Kan tadi dari kemarin saya sampaikan, Medlit ini kalau Anda yang kuliah dari D3 mungkin ini aja yang diulang-ulang. Nah, kita hanya merecall itu supaya penekanan-penekanannya itu yang perlu kita pahami nanti. Nah, tadi saya katakan, kalau orang buat kita juga buat, nah ini yang level yang paling terendah gitu. Nah, biasanya kenapa ini juga dibenarkan? Biasanya ini melengkapi artinya Kasana karena riset itu kan di awal kan saya jelaskan filosofinya, satu pencarian yang berulang-ulang sebenarnya. Nah, mungkin yang MeToo dibuat ini kan hanya berbeda wilayah atau berbeda tahun yang dilakukan. Nah, sedangkan metodologinya sama, konsep yang dibuat juga sama gitu. Nah, biasanya di sini kan agak kurang apa namanya inovasi atau apa namanya kreativitas di dalam mengembangkan metode riset itu. Nah, setidak-tidaknya yang kami harapkan itu ya Anda di posisi yang nomor 2 ini, buatlah lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kalau membuat lebih baik dari sebelumnya, ya pahami apa yang sudah istilahnya tadi saya sampaikan, existing-nya, dan itu menjadi kekuatan sebagai pembanding nanti bahwa yang kita buat ini benar-benar lebih baik atau yang kita membuat adalah yang pertama dari yang belum dibuat oleh orang lain. Nah, ini juga kemarin sudah saya jelaskan dan saya tidak perlu mengulang secara rinci ya. Jadi yang belum hadir kemarin itu ya tolong dipelajari lagi dari video yang sudah kita input di iLearn ya. Nah, artinya Anda, saya ingatkan, jangan banyak bermain di sini, di bicara teori ini. Jadi saya ingatkan lagi, jangan banyak bermain di sini. Biasanya mahasiswa yang paling malas itu dia hanya cari buku teks, ya udah copy paste itu semua, dan ini yang menjadi bangunan dasar dia membuat sebuah hipotesis baru. Padahal apa? Nah, kalau Anda udah S2 levelnya lebih banyak itu di sini seharusnya. Ini hanya sebagai fondasi awal, sedangkan pengembangan ide itu lebih banyak ke sini, penelitian sebelumnya. Nanti kan nonton dari jurnal-jurnal. Nah, jadi ini sedikit saya sampaikan kan, bagaimana levelnya kalau buku atau buku teks itu kan yang sudah dikemas dari beberapa hasil penelitian atau jurnal yang sudah dibuat menjadi sebuah buku. Kalau kita bicara textbook. Nah, sedangkan penelitian itu kan satu karya ilmiah yang spesifik di dalam bidang kekhususan atau profesi, misalnya Kesmas, terus lingkungan atau gizi, spesifik dari keilmuan tadi. Nah, kalau ingin lebih lagi, kalau ingin Anda mau, ini kan dari jurnal. Nah, kalau Anda ingin lebih lagi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baru lagi, ikutlah yang namanya conference atau seminar, baik nasional maupun internasional. Nah, tapi kadang-kadang di conference itu belum bisa kita rujuk sebenarnya, karena dia belum publish. Tapi untuk mendapatkan ide, itu yang menjadi, makanya banyak dosen ikut seminar, dan sekarang mahasiswa, baik S1, S2 pun juga sudah mulai diwajibkan. Gitu. Nah, mendapatkan ide itu ya melalui konferensi-konferensi ilmiah. Tapi ingat, saya katakan proceeding yang dikeluarkan itu biasanya belum ready untuk disitasi atau dirujuk. Makanya dia harus publish dulu baru ready dia dirujuk, karena harus ada namanya peer review di dalam hasil yang didiseminasikan melalui seminar baik nasional maupun juga internasional. Nah, jadi gini, semakin banyak kalau nanti Anda jadi dosen, semakin banyak dosennya ikut seminar nasional, nah biasanya idenya yang dibawa tuh banyak sekali. Nah, biasanya conference itu lebih dulu dari jurnalnya gitu. Nah, ibaratnya kan di conference itu biasanya istilahnya
preliminary gitu, resultnya, hasilnya gitu. Nah, jadi Anda udah tahu nih, udah tahu Anda apa namanya ruang-ruangnya. Jadi tinggal Anda kombinasikan, Anda baca buku teks, Anda baca jurnal, Anda ikut conference. Disitulah nanti ide itu bisa berkembang. Melihat fenomenanya, bagaimana permasalahan itu, dan Anda tinggal membuat sebuah formulasi hipotesis yang baru menjadi sebuah tujuan nanti menjadi penelitian Anda. Nah, itu kan nanti apakah untuk membangun teori atau menyanggah teori, nah itu nanti tergantung dari hasil dan kekuatan dari metodologi yang akan Anda lakukan. Nah, saya kira itu siklus bagaimana hubungan nanti bicara teori, penelitian sebelumnya, dan hipotesis. Ya, lanjut. Nah, terus kita melihat sedikit sebelum ini, jadi kemarin juga pernah saya singgung, tapi skemanya belum saya jelaskan. Sebenarnya ini tambahan ya dari yang flowchart atau diagram yang tadi. Jadi siklusnya seperti ini. Jadi inilah beda antara karena ini kan Anda beragam. Ada Anda yang sudah bekerja, ada yang fresh graduate, ada yang masih kuliah juga, ada mungkin yang baru bekerja seperti itu. Nah, perbedaannya itu adalah ketika ada di sini yang menjadi tambahan atau nilai tambahnya itu ini pengalaman di lapangan. Jadi kalau Anda yang punya pengalaman itu sebenarnya kan lebih enak menguraikannya gitu. Di dalam nanti yang akan kita membuat sebuah research question tadi. Makanya kan warnanya ini kan udah saya ungu, yang ini kan ini dia. Jadi research question itu yang artinya jelas dan lebih realistis kita melihat. Jangan Anda membuat studi yang nanti Anda laksanakan itu tidak realistis. Gitu. Anda ingin tamat 2 tahun, tapi penelitian Anda konsep untuk 4 tahun. Atau lebih parah lagi untuk 15 tahun ya, DO Anda gitu. Nah, tapi bagaimana kita dengan tadi saya katakan dengan keterbatasan waktu ini, tapi juga mempunyai kekuatan di dalam kompetensi Anda seorang magister di dalam penelitian kesehatan. Nah, makanya kadang-kadang kita idenya segudang bagus, tapi nggak realistis gitu. Nah, itu juga dalam ujian menjadi sebuah kritikal juga nanti itu ditanyakan. Nah, kadang-kadang gini, kalau itu dipaksakan, kadang-kadang itu juga nggak masuk akal. Pasti nanti ke depannya, ini benar nggak Anda lakukan? Jangan-jangan datanya bohong aja. Nggak mungkin dengan waktu singkat Anda bisa mengintervensi sebanyak itu. Gimana ininya? Coba Anda jelaskan. Nah, ini banyak, tidak hanya S1, S2, saya menguji S3 pun juga sama seperti itu. Nah, ini nanti harus Anda uraikan. Realistis. Pak, saya mau juga studi kohort, tapi berapa lama kohort yang akan kita lakukan? Dan apalagi itu menjadi action juga kita lakukan itu. Nah, ini harus Anda pahami siklusnya ini dari pengembangan tadi dan itu kan dibangun. Nah, sebenarnya kalau sekarang kalau Anda ya sedikit merenung dari udah mulai tahap semester 1 ini seharusnya Anda udah bisa gitu merangkai dari tadi saya katakan mulai dari awal melihat permasalahannya, gap-nya di mana, dan mulai menemukan apa menjadi pertanyaan penelitian yang nanti akan saya jawab di dalam hasil riset kita gitu atau riset saya gitu. Itu sebenarnya sudah mulai direnungkan di situ. Nah, tinggal nanti kan step by step-nya tinggal bagaimana Anda menjelaskan ke pembimbing dan juga pembimbing terutama untuk tahap awal ini biar gampang saja. Ini bisa Anda catat sebagai kunci pertama, bagaimana Anda mempertahankan ini sesuatu yang baru Anda buat, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sesuatu yang buat ini apa menjadi landasan bahwa ini menjadi penting diteliti. Itu yang kedua nih. Nah, sedangkan nanti yang ketiga adalah bagaimana pertanyaan penelitian ini Anda jawab metodenya. Metode apa yang Anda gunakan? Nah, baru nanti yang keempat adalah dengan itu dilihat dari impact manfaatnya, baru nanti bagaimana dari ide ini kita membangun ya artinya literatur review-nya untuk membangun sebuah
Ya, apakah modifiable dari teori yang ada menjadi sebuah kerangka konsep sebagai batasan penelitian kita. Nah, kalau dari yang 4 atau 5 tadi yang saya sampaikan, kalau Anda bisa mempersiapkan itu tinggal enak aja tuh diskusinya, step-stepnya. Ini Pak, ini Pak. Gitu. Nah, kalau mungkin yang ada yang sebagian di antara yang anak bimbingan saya di sini, dia udah paham itu, karena tiap minggu kita diskusi itu, dan itu yang kan kadang-kadang lagi kita melalui Zoom ini, nah, kita kan face to face gitu ya, dan yang lain juga mengikuti. Kadang-kadang makanya kadang-kadang saya ingin juga bimbingan itu bersama supaya tidak berulang dia. Seharusnya kalau udah diberikan masukan seperti ini ke temannya, kalau kita juga yang punya kita buat juga sama juga persis, kita sudah bisa merubah. Nah, makanya ada istilahnya nanti kakak kelas Anda ujian proposal, kalau bisa dihadiri gitu. Baik nanti melalui Zoom, apakah nanti kita offline, itu menjadi wajib. Biar apa? Anda punya pengalaman. Dan jangan nanti pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh pengujinya. Itu kan berulang-ulang Anda sudah bisa defend gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang mahasiswa, ini mohon maaf saya sampaikan, kadang-kadang mahasiswa nggak peka melihat itu. Dianggap saja untuk duduk-duduk manis saja pas nanti temannya atau kakak kelasnya ujian, padahal di situ sebenarnya proses belajarnya. Tapi ada juga saya lihat memang dia ini udah bagus. Dia tahu, oh ya slide dibuat seperti ini pasti nanti dosennya nggak suka nih slide-nya kayak gini, dibuat ini. Presentasinya kelamaan di sini, mana yang nanti presentasinya lebih gemuknya di mana. Ini kadang-kadang pernah saya menguji S2 gitu kan, karena mungkin nggak pengalaman. Masa menjelaskan latar belakang aja udah habis setengah jam. Kadang-kadang bayangkan kita belum menjelaskan metodenya, udah berhenti aja, udah kelamaan gitu. Langsung aja tanya jawab nih kami udah membaca. Jangan pernah nanti malu gitu kalau kita pembimbing kalau udah ngomong kayak gitu. Anda belum coba ya kalau di internasional itu dikasih 5 menit, terus Anda bisa jelaskan 5 menit. Kita syukur masih 15 menit gitu. Bayangkan 5 menit mau ngomong apa, makanya nggak perlu bertele-tele, itu langsung to the point apa yang kita sampaikan. Nah, itu proses juga belajar. Nah, apalagi ini saya katakan teman-teman yang sudah yang lagi bekerja sekarang itu akan berbeda auranya ketika Anda presentasi di dinas, di Puskesmas dengan dengan forum yang ilmiah akan berbeda. Saya nanti case juga itu nanti di antara Anda ini kan kalau nanti kita buat conference atau nanti ada conference yang Anda submit, ya Anda uji coba di situ. Dan kalau bisa, makanya ini karena pandemi saja, makanya kita juga mendorong mahasiswa itu untuk bisa ikut seminar-seminar internasional. Hibah-hibahnya banyak yang kita bisa kita guide gitu. Atau nanti kita juga bisa anggarkan bantuan untuk itu gitu. Nah, saya ingat betul waktu saya pertama presentasi di forum internasional di Korea ya, Korea Selatan itu 2011. Saya miris juga itu. Saya dapat beasiswa sendiri, berangkat sendiri, dan itu pertama sayanya mempresentasikan hasil kajian buat sendiri. Nah, mirisnya gini, ada dari Cina, dia presentasi tapi didampingi oleh pembimbingnya gitu. Tapi bagus juga gitu loh. Dia presentasi, tentu kalau presentasi bisa ini ya, bisa di rehearsal dulu, latihan dulu untuk presentasi. Nah, pas ketika audiensnya nanya, yang jawab pembimbingnya gitu. Nah, itu kalau di internasional biasa saja, maksudnya lumrah saja. Tapi itu menarik, artinya bagus juga. Dia memaksa mahasiswanya ikut, nanti tenang aja, nanti saya dampingi gitu kan. Nah, ketika nanti ada yang bertanya yang Anda nggak bisa jawab, nanti saya bantu gitu. Nah, tapi ya, artinya kita apresiasi mahasiswanya udah mau melakukan diseminasi tadi. Anda juga kayak gitu nanti. Nah, itu kan kita bisa latih dari sekarang. Nah, ini yang paling bukan dikatakan sulit ya, yang paling jadi momok bagi mahasiswa ketika awal-awal bimbingan. Ada yang kadang-kadang problemnya apa sih, bertanya masalah penelitiannya apa gitu. Nah, kalau beda tuh kalau Pak Mas nggak di sini nih ya. Coba Anda baca judulnya, kalau Pak Mas Rizal itu ada spesifiknya. Coba baca judulnya. Nah, kadang-kadang pas
membaca judul aja, kadang-kadang kita udah gemetaran aja menjawabnya. Ini apa nih? Apa variabel dependennya? Apa independennya gitu kan? Nah, harus tertuang dia apa yang Anda cari gitu. Nah, itu Anda mendefend juga harus pintar gitu. Makanya saya katakan sebuah model apa namanya empirik ya, kajian empirik secara observasi dan eksperimen itu salah satunya adalah berlandaskan yang namanya berbasis masalah, atau disebut dengan problem based. Gitu. Nah, membuat pernyataan masalah, apa problemnya, atau istilah lebih dalam lagi kalau kita di program itu apa bottleneck dari yang menjadi problem di situ. Nah, harus pahami bagaimana sifat alamiahnya. Nah, kadang-kadang yang seperti ini nggak cukup, apalagi teman-teman yang yang belum bekerja, kadang-kadang nggak bisa cukup ini hanya tekstual saja gitu. Melihat secara bagi alamiah ini nggak bisa baca buku teks bahasa jurnal. Makanya ada studi pendahuluan. Nah, kalau nanti Anda mengevaluasi program, Anda harus ketemu dulu sama pengelola programnya. Ya, setidaknya ada studi awal Anda tanyakan, Anda dapat oh ini. Nah, di situ baru kita bisa menguraikan, oh problemnya di sini. Oh, dapat determinannya bla 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 bla. Nah, nanti tinggal kita urai nanti sebuah di kerangka konsep. Nah, lalu kita lihat bagaimana literaturnya. Nah, ini kan sambil jalan nih. Kalau Anda sudah mulai dari awal sekarang itu akan sulit sebenarnya membangun proposal. Nah, tinggal sediakan literaturnya, searching dan kumpulkan. Nanti kita kalau mau nanti kita belajar EndNote atau Mendeley, Zotero, banyak program-program bibliografi yang bisa kita searching dengan cepat gitu. Nah, bangun ide-idenya melalui diskusi atau tadi saya katakan ikut seminar. Apakah kita jadi partisipan dulu kan? Nah, kita tanyakan. Lalu nanti kita bisa melihat problem itu dengan ini dan idenya akan menjadi sebuah orisinal lah seperti itu. Nah, apalagi kalau disampaikan nanti sama pembimbing, Anda tertarik nggak ini? Nah, kadang-kadang kan kita dibenturkan gini, ini saya sebut pengalaman saya saja gitu kan. Wah, bidang saya kayak itu, Pak. Akhirnya nanti saya belajar lagi tuh, Pak. Ini kalau contoh seperti itu tuh mahasiswanya udah putus asa aja tuh. Nah, nanti sulit saya belajarnya, Pak. Kalau itu kayaknya sulit deh. Gitu. Ini contoh misalnya ya, ada yang saya bimbing. Nanti Anda lakukan lah, coba idenya Anda ambil misalnya analisis kesintasan. Wah, susah nanti Pak, saya harus belajar, apalagi analisisnya pakai R juga, nanti susah saya ininya. Nah, itu aja udah down duluan gitu loh. Nah, tapi kalau mahasiswanya yang semangat, dia akan belajar dia terus. Nah, kadang-kadang saya sering sampaikan, hanya kadang-kadang dalam satu angkatan itu hanya 1-2 aja yang punya seperti itu. Kan kalau bisa itu kan semua Anda itu kayak gitu, jadi haus gitu. Nah, Anda belajar, apalagi sekarang media terbuka untuk bisa belajar dimanapun. Nah, pembimbing hanya sebagai pembimbing mengarahkan, wah ini kuncinya. Pembimbing pun juga nggak tahu semuanya gitu, tapi masih setidaknya dapat pembimbing yang bisa mengarahkan dengan baik. Gitu. Nah, nanti langkah-langkahnya mulai pertama adalah identifikasi itu. Nah, ini dari sekarang juga Anda bisa tetapkan gitu, menjadi fokus area Anda apa, interest Anda apa, nah, uraikan, jabarkan yang tadi saya katakan dari awal. Nah, pilih satu topik penelitian karena nanti ide itu tambah banyak gitu. Nah, dari situlah nanti Anda diskusi dengan 2 pembimbing itu mana menjadi pilihannya. Nah, nanti baru, ini minggu depan kita coba dari langkah topik itu baru kita membuat sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu membuahkan menjadi sebuah hipotesis kalau kita bicara nanti studi kita adalah analitik. Karena memang kuncinya adalah hipotesis di situ. Nah, yang selanjutnya adalah ketika nanti kita formulasikan, makanya nanti akan terurai dia menjadi sebuah tujuan umum, yang general objektifnya, dan baru nanti yang spesifik. Jadi jelas langkah-langkah itu. Nah, yang keenam, yakinkan bahwa, ini layak nggak ini dilakukan. Nah, yang paling sulit nanti, Pak, ini terlalu sederhana nggak Pak? Atau ini terlalu ribet nggak Pak? Gitu loh. Nah, disitulah butuh pembimbing untuk kita diskusi. Oh, ini kayaknya levelnya udah kayak S3 nih Pak. Nah, ini levelnya ya kan menurut Anda nanti itulah yang diinikan.
Ini kadang-kadang beda juga, nggak bisa dilihat. Kan tadi saya katakan, rancangan studi itu bukan berdasarkan level studi gitu loh, level tingkat strata Anda. Oh, nanti kita satu itu cross sectional, S2 nanti kita cohort atau case control. Itu salah itu. Nah, metode itu tergantung riset objektifnya, tergantung substansi yang diteliti, bukan berdasarkan strata studi. Ya, itu penting. Nah, tentu kan yang ya kalau levelnya lebih tinggi ya lebih analitik kan jelas kita perbedaan deskriptif dan analitik di awal. Nah, tapi kelayakan itu ya kembali lagi tergantung problemnya, tergantung substansi yang akan diteliti. Nah, kalau barunya apakah ini sudah didahului deskriptifnya, ya kan? Nah, tergantung nanti data pendukung bahwa itu menarik atau memang itu ya perlu itu diteliti. Atau memang itu sudah ada penelitiannya yang sudah terjawab. Nah, kita aja yang lupa atau memang kita yang miss di dalam proses pencarian tadi. Nah, langkah terakhir ya tentu ini di double check ya. Artinya kembali studinya bagaimana, tujuannya. Nah, kelayakan ini bisa diskusikan dengan pembimbing nanti. Dan ini sebuah uraian yang apa namanya komprehensif dan itu bisa memastikan bahwa ini layak atau tidak. Nah, jadi itu mulai kita mengembangkan tadi ide dan termasuk susunannya dari nanti kita mau formulasikan pertanyaan penelitian dan nanti dibuat hipotesis itu. Nah, nanti bagaimana kita dari sebelum kita bicara kerangka konsep. Jadi ada proses yang namanya induktif. Kemarin kami berpikir induktif itu. Nah, artinya induktif itu kan bagaimana berpikir kita awalnya pikiran kita idenya ini memperluasnya bagaimana gitu. Nah, makanya disebut dengan berpikir induktif dari yang spesifik menjadi lebih general dia kita berpikir. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita menemukan sesuatu penjelasan itu terkait dengan ide dan masalah yang tadi kita awali gitu. Nah, ide penelitian diperoleh kan tadi dikatakan dari masalah yang ingin kita pecahkan. Makanya istilah tesis itu saya katakan minggu depan saya jelaskan juga. Tesis itu adalah bagaimana kita mencari solusi sebenarnya. Nah, jadi sebuah tesis yang dihasilkan adalah solusi, bukan problem. Tapi berangkatnya adalah diperoleh dari problem atau dari masalah. Saya kira clear untuk itu. Nah, jadi kerangka teori, jadi batasan pengetahuan kita, gitu kan, yang dapat nanti ditelusuri. Nah, ya kan? Dari telusuri dari apa? Dari kepustakaan, dari referensi. Jadi jangan nanti kerangka teori nanti Anda buat kotak-kotaknya ini berkaitan dengan ini tanpa ada rujukannya. Nah, itu akan menjadi halu di atau kalau bahasa anak muda sekarang akan menjadi itu asumsi-asumsi atau menjadi sebuah yang tidak ada landasan. Nah, artinya apa? Semuanya ada rujukan. Nah, yang paling sulit mahasiswa membuat modifiable dari kerangka teori itu menggabungkan antara berpikir kita induktif itu, inginnya tuh pengen yang sudah instan aja gitu loh. Ini saya kasih contoh, misalnya saya ingin meneliti ide sempitnya gini, saya ingin bicara parameter iklim atau bicara perubahan parameter iklim ini dengan DBD misalnya. Itu kan berpikir sempit, saya itu gitu Pak. Saya ingin membatasi di situ nanti membuat konsepnya. Pertanyaannya adalah, itu pembimbing menanyakan, bagaimana tuh mekanismenya? Ini pertanyaan induktif kita ya, berpikir, bagaimana tuh mekanismenya? Kok bisa ada perubahan suhu atau parameter iklim, tidak hanya suhu, kelembaban, arah angin, kecepatan angin, jumlah hari hujan, itu bisa mempengaruhi tingkat kejadian DBD di satu daerah. Sedangkan DBD yang menyebabkan apa? Kalau mahasiswa yang nggak paham, jawabnya DBD menyebabkan nyamuk. Salah. Kan seharusnya kan virus dengue menyebabkan nyamuk sebagai vektor borne-nya gitu kan dalam hal ini. Nah, itu harus diuraikan. Bagaimana mekanisme itu kita berpikir induktif.
Jadi kalau Anda belum bisa memetakan itu, ya belum Anda bisa mengkonstruk, bahasanya mengkonstruk itu sulit akan diterima. Makanya kadang-kadang lebih banyak mahasiswa ambilnya instan gitu. Diambillah di buku teks yang sudah ada teori bakunya. Kalau istilah orang kan mana grand teorinya, kalau pembimbingan grand teori. Nah, kalau bisa itu yang belum ada grand teori, yaitu yang kita bangun bagaimana dari literatur-literatur itu kita mengaitkan jejaringnya. Kalau istilah dalam kalau khusus epidemiologi disebut dengan jejaring penyebabnya, atau sebut dengan web of causation-nya. Nah, itu tidak mudah. Dan itu tidak banyak yang instan sudah ada, langsung ada gitu loh. Nah, itu yang kadang-kadang punya effort yang kuat di dalam kita membangun itu. Nah, jadi nanti saya sarankan, nanti kita belajar nanti bagaimana mengkonstruk itu. Nah, keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, nanti baru kita melakukan pembatasan. Nah, pembatasan itulah baru kita dari berpikir induktif ini, kita berpikir deduktif. Dari yang secara umum, berpikir yang lebih spesifik. Oke? Nah, paham ya dari sini? Nah, ini juga di satu sering saya mengulang-ulang apa yang ingin saya sampaikan ini. Nah, kalau yang yang dari FKM mungkin sudah ya, sering melihat stres ini. Jadi nanti di dalam kita membuat sebuah kerangka konsep, ini di dalamnya ada variabel. Nah, variabel itu biasanya dibangun dari konsep. Dan ada perbedaan antara konstruk dan ada atau disebut juga indikator dalam hal ini. Nah, perbedaan ini kadang-kadang banyak mahasiswa bingung. Nah, makanya dikatakan nanti di dalam definisi operasional, di dalam metodologi penelitian, itu ada istilah, apakah ini masih dalam tataran konsep, ataukah ini dalam tataran dia variabel gitu. Atau memang sebuah indikator di dalam kita menilai. Nah, nanti ada exercise-nya di sini. Nah, nanti kalau Anda di penugasan, nanti Anda coba exercise. Nanti kita bisa lihat bagaimana kita mendefinisikan sebuah variabel itu. Nah, ini sebagai contoh. Ini coba Anda lihat. Kita ingin melihat sebuah kekayaan seseorang. Makanya ada di sini konsepnya bicara kaya seperti itu. Nah, ternyata kaya itu kita lihat, yang selama ini orang kita melihat secara awam, dia punya pendapatan, dia punya aset. Seperti itu. Nah, ini disebut dengan indikator. Jadi banyak dia indikator yang akan dinilai. Nanti kita bisa memetakan atau memotret seseorang, dia kaya seperti itu. Nah, makanya ini juga pernah terjadi di mahasiswa ketika ini menilai gitu. Nah, saya ingat betul waktu ada mahasiswa melakukan penelitian health insurance atau waktu itu nggak salah BPJS atau masih asuransi kesehatan lah waktu itu. Nah, dia melihat bagaimana jaminan kesehatan ini, dan salah satunya itu dia menilai adalah bicara kekayaan. Dan saya pernah menjadi sebuah responden waktu itu diambil di untuk dosen UNAN gitu. Saya lupa juga apakah mahasiswa FKM atau ekonomi waktu itu. Nah, sempat ditanya di instrumennya itu ya ditanyakan berapa gaji Pak Dev gitu kan, berapa pendapatan. Nah, kalau gaji kan jelas PNS bisa ditelusuri tergantung menilai golongan gitu kan. Ditanyakan pendapatan, kalau pendapatan itu kan banyak pemasukan, tidak hanya gaji. Berseloroh saja saya mau menjawab waktu itu ya pendapatan saya 1 miliar. Kaget dia. Pak Dev seorang PNS bisa pendapatannya 1 miliar kan gitu. Nah, saya senyum-senyum aja. Nah, kebetulan di instrumennya itu dia menilai waktu itu hanya bicara jumlah gitu. Kalau pendapatannya anggaplah lebih dari 1 tahun itu saya nggak tahu 500 juta atau apa, dianggap dia ini kategorinya dia udah kaya gitu. Tapi dia lupa di instrumennya dia. Akhirnya apa? Ya berarti Pak Dev masuk kaya nih kalau dari indikator instrumen saya. Langsung stop dulu saya bilang. Kenapa Anda katakan saya kaya? Anda kan belum menanyakan utang saya kan, saya bilang. Kaget dia.
Kenapa? Ya, pendapatan saya 1 miliar, utang saya 2 miliar, saya minus 1 miliar. Tawa dia. Akhirnya kita harus komprehensif menilai. Makanya ada indikator di sini, nanti di dalam variabel. Seharusnya kalau kita mau, itu kan artinya apa? Kita lebih spesifik kita menilai. Makanya kalau kita ingin membuat sebuah konsep yang ini, artinya ada istilahnya di variabel itu sifatnya komposit. Ada beberapa indikator atau item yang nanti dikompositkan menjadi sebuah variabel. Itu akan berbeda cara nilainya. Nah, makanya kalau mau yang kita lebih to the point, misalnya variabel yang kita nilai ya pendapatan per tahun berapa, kan jelas itu. Jadi bukan bicara variabelnya bukan kekayaan, tapi adalah pendapatan. Yang dinilai pendapatan. Tapi pendapatan bisa dikatakan dia orang kaya apa tidak, itu nggak bisa. Yang kita bisa uraikan adalah pendapatannya kita distribusikan sekian. Tapi kita tidak bisa mengklaim dia seorang yang kaya apa tidak kaya, seperti itu. Itu bedanya. Nah, total aset. Nah, kecuali nanti kalau Anda menilai kekayaan itu banyak item-item yang harus dibuat komposit. Dan itu harus dikalkulasikan gitu. Nah, baru nanti ada level-levelnya seperti itu. Nah, ada yang menarik juga nih teman-teman mungkin di Cashpro atau di EKK, dia menilai aksesibilitas. Apa itu aksesibilitas? Ternyata nggak semudah kita mendengar namanya bahwa ini adalah dia dapat akses layanan, bukan itu. Kalau tahu kan kalau akses internet ya kita mendapatkan layanan internet. Ternyata akses itu ada 4 item ini. Ada ketersediaan, apakah layanan itu tersedia apa tidak, ya kan? Nah, contoh misalnya kontrasepsi, oh ya, tersedia kondom, oh ya. Nah, keterjangkauan itu ada 2 lagi tuh kalau kita uraikan, bicara jarak dan juga bicara harga. Mahal nggak kondomnya, dapat nggak ininya, gitu kan, kontrasepsinya, gitu kan. Nah, ada yang bicara kesesuaian. Dia menginginkan kondom, tapi yang didapatkan IUD atau kontrasepsi yang lainnya, gitu. Nah, kalau bicara kualitas, dia dapat juga kondom waktu itu kan di kebencanaan kita menilai juga emergensi kontrasepsi, tapi kondomnya sudah expired misalnya. Nah, itu juga salah satu yang menjadi banyak indikator yang spesifik kan kita lihat. Jadi tidak mudah. Nah, disinilah nanti Anda harus kekuatannya itu bagaimana Anda mendefinisikan dan membuat variabel itu. Nah, ada contoh kalau teman-teman di K3 akan lebih banyak lagi keselamatan. Bagaimana keselamatan berkendara itu? Apakah hanya bicara lisensinya saja? Apakah dia menggunakan keamanannya, safety helmet dan lain-lain seperti itu. Nah, kesiapsiagaan juga seperti itu. Nah, tentu nanti variabel itu dia ada 2 ya. Ini nggak ada di sini, cuma ada catat. Nah, pertama itu adalah variabel itu bisa diukur secara langsung. Makanya ini kan yang direct istilahnya. Nah, sedangkan yang kedua adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung atau indirect atau disebut juga variabel laten dalam hal ini. Karena gini, malah justru kalau kita di Kesmas ini banyak variabel-variabel itu tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya apa? Ya contoh misalnya kepuasan. Kepuasan itu bisa nggak diukur secara langsung? Nggak bisa. Berbeda kalau misalnya kayak di teman-teman di biomedik itu diukur darah kan darah bisa diukur, HB bisa diukur secara langsung. Yang kita bicara biomarker itu bisa kita ukur secara langsung. Nah, tapi kan bicara kepuasan yang sifatnya intangible gitu. Nah, lebih parah lagi yang ini pengalaman ya. Anda belum pernah meneliti, saya pernah meneliti waktu itu bersama dosen ANU ya, Australian National University, itu Prof. Peter namanya di ANU itu dia demografer, pernah kita meneliti di Saluagam itu tentang lansia. Jadi salah satu variabelnya itu adalah bicara kereligiusan seseorang. Bayangan kealiman seseorang atau religius seseorang itu dalam pikiran saya itu nggak bisa dinilai gitu. Nah, tapi dia mengkonstruk itu. Nah, ini saya banyak juga belajar dari teman UIN Jogja waktu itu. Bagaimana kereligiusan seseorang itu bisa dinilai. Nah, kalau waktu itu saya berprinsip nggak mungkin lah, itu kan sulit. Orang beriman tidak beriman itu tidak bisa dinilai
secara langsung seperti itu. Nah, jadi dia menarik, dia mengkonstruk gitu. Nah, salah satu contohnya yang dia mengkonstruk itu pertanyaannya nggak langsung to the point bahwa apakah coba saya kasih Anda misalnya gini, Pak, ini ada angka dari 1 sampai 5 misalnya. 1 tidak beriman, 5 beriman atau sangat beriman. Saya tanya kepada Bapak atau saya tanya pada Ibu, posisi iman Ibu dari angka 1 sampai 5 ini berapa? Coba kalau Anda saya tanyakan itu, kira-kira jawaban Anda gimana? Cobalah, ini selesai saja. Saya kasih angka rank 1 sampai 5. Yang 1 adalah tidak beriman, yang 5 adalah sangat beriman. Nah, kalau saya tanya, Anda jawabnya berapa dari angka 1 sampai 5? Ini pernah saya survei di apa namanya di Salo mana tahu di Salagam. Tahu nggak jawabannya? Ketika itu ditanyakan, ini khusus masyarakat Indonesia, saya nggak tahu, dia nggak mau dia menganggap dia sangat beriman, itu nggak mau dia, dan tidak mau pula dia menganggap dia tidak beriman. Berarti instrumen kita juga gagal gitu. Jadi dia jawabnya cuma 3 aja, di tengah aja semua. Dia nggak mau dibilang sangat beriman, ya saya terlalu alim lah kalau saya bilang sangat beriman. Sedangkan saya juga gini. Nah, dia juga situ, dibilang tidak beriman juga tidak mau gitu. Nah, jadi waktu itu, bagaimana dia mengkonstruk itu, dia menarik. Mulai dari pertanyaannya adalah misalnya, apakah contoh misalnya kalau pada ibu-ibu, apakah ada misalnya menjadi taklim di daerahnya gitu kan? Itu kan bicara kalau sosiolog antropolog itu pintar dia. Nah terus bagaimana musola, berapa jarak musola atau masjid di dekat rumah ibu atau bapak itu kan. Nah, terus nanti ditanyakan ketika mendengar azan, apakah bapak cenderung pergi ke musola atau ke masjid? Oh, dijawab, oh ya kadang-kadang ini bagaimana perasaan kalau kalau azan kita tidak ke masjid gitu. Jadi sangat detail sampai bawahnya gitu. Nah, apakah bagaimana ini? Jadi apa namanya? Dan itu bisa tergambarkan dari situ. Itu makanya nanti ada di konstruknya dalam hal itu. Dan kadang-kadang ada pertanyaan, kalau Anda pernah mungkin menjadi subjek penelitian, ada pertanyaan-pertanyaan itu diulang-ulang. Nanti diulang-ulang itu akan menjadi sebuah pembanding apakah jawabannya konsisten atau tidak. Nah, dia sama juga nanti kalau Anda tes kejiwaan ya, kalau Anda kalau biasanya ingin jadi pejabat atau apa istilahnya KPK gitu kan, salah satu atau komisioner KPU gitu. Nah, pasti ada pertanyaan psikolog seperti itu dan itu berulang-ulang. Nah, sampai juga dibanding-bandingkan. Anda memilih suami atau anak, nah kan gitu. Jadi dibandingkan suami atau orang tua, nah, karena itu kelihatan dia. Kalau itu jagonya memang psikolog itu punya instrumen. Jadi wajar saja. Ada pertama kan gini, yang jadi menurut saya perdebatan juga, bagaimana orang kita mengetahui dia radikal atau tidak. Nah, itu kalau instrumennya enggak, makanya kadang kan heboh itu, masa saya dikatakan radikal ketika saya dibandingkan pilih Pancasila atau Al-Quran kan gitu. Nah, kan ada itu, kan sempat heboh ya pada viral kemarin itu. Nah sebenarnya, itu juga ada teknik-tekniknya di dalam kita mengkonstruk itu dan memvalidasinya. Makanya nanti khusus itu mungkin Bu Mary nanti menjelaskan ke Anda bagaimana memvalidasi instrumen dan juga variabel itu. Nah, jadi yang akan Anda lalui nanti dalam sebuah proses riset itu, nanti di depan kita bicara formulasi ini. Jadi seperti ini sebenarnya. Jadi Anda memulai dari formulasi hipotesis ini, ya kan? Nah, jadi ketika kita mulai dari sini. Ketika membangun formulasi hipotesis baru atau model baru ini, nah nanti baru kita merancang studi. Makanya desain study nanti di pertemuan-pertemuan 2 terakhir nanti baru kita bicara rancangan gitu. Dan bagaimana juga menilai rancangan itu sendiri. Ya.
Nah, ada bicara sampel, variabel, instrumennya, pengumpulan data, nanti baru kita melakukan inferensial, gitu kan. Nanti kita manajemen datanya, dan mentabulasikan, nanti baru kita melakukan namanya diseminasi. Nah, makanya kesimpulan atau keputusan itu menjadi suatu yang wajib. Kayak publikasi itu menjadi suatu yang wajib di dalam penelitian. Jadi penelitian tanpa diseminasi itu belum selesai penelitiannya. Makanya sekarang udah menjadi syarat wajib ya bagi tidak hanya S2, S3, publikasi itu menjadi satu kewajiban untuk memperoleh magister atau doktor dalam hal ini. Nah, inilah proses. Jadi diformulasikan ini sebenarnya inilah yang kita kerjakan yang berulang-ulang. Nah, kalau kita menjadi sebuah interest kita dan itu menjadi keunikan dari bidang kita, nah itu kan terbangun terus, dan itu konsisten. Nah, jadi kalau nanti Anda jadi dosen, janganlah jadi dosen yang gado-gado gitu, semuanya bisa, nggak bisa. Kita tuh harus nanti lebih spesifik, dan itu menjadi tadi saya katakan kekuatan dan itu menjadi expert di bidang itu. Tapi kalau orang kita nih, mohon maaf saya sampaikan, kalau bisa kan semuanya dia gitu kan, nah kalau bisa semuanya dikuasai, kan nggak bisa seperti itu. Makanya potensi itu jadi penting. Nah, di dalam kerangka teori inilah contoh. Ini contoh yang tadi saya katakan yang namanya web of position atau sebut dengan causal web atau sebut jejaring penyebab. Nah, contoh coba lihat di sini. Nah, ini yang sifatnya yang sudah baku gitu, artinya yang mungkin ada di buku teks atau langsung di jurnal. Nah, kadang-kadang kita ingin ini yang kita bangun gitu. Nah, ini udah dibagi, ada istilahnya yang level di atas penyebab yang upstreamnya gitu, atau dikatakan di di hulu dan di hilirnya gitu kan, ini di hilirnya, di hulunya, di upstreamnya gitu kan. Nah, ini ada bicara individu levelnya. Contoh misalnya, penelitian saya sebenarnya bicara hipertensi saja gitu loh. Ide saya ingin meneliti tentang apa sih determinan hipertensi, ide spesifiknya itu. Tapi kita berpikir deduktif, kita harus mengembangkan sebenarnya hipertensi itu dibangun dari mana saja sih gitu. Bisa saja sebelumnya apa yang mendasari dia hipertensi dan apa juga hipertensi itu nanti di belakangnya gitu. Bayangkan kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa menjelaskan ke pembimbing gitu, miss variabelnya. Ini contoh misalnya, ternyata hipertensi itu bisa dibangun karena dia obes, dia gemuk, dan dia juga cenderung merokok. Jadi keterkaitannya seperti ini, dan dia akan meningkatkan istilahnya kebacan. Nah, bisa juga hiperlipidemia misalnya, obesitas, dan kaitannya. Nanti baru dia gagal jantung, bicara myocardial infarction gitu. Jadi juga ada pemicunya, obes juga salah satunya juga gaya hidup gitu kan, dietnya. Nah, ini yang harus ke depan Anda memang harus Anda bangun yang seperti ini. Nah, mungkin kerangka konsep kita akan kita batasi bahwa ini adalah independen variabel kita, ini independen. Tapi kita harus membangun kerangka teori dengan web of position atau causal web ini. Nah, ada contoh yang lain. Nah, ini contohnya adalah yang tadi saya katakan, perubahan iklim dengan vektor bom disease atau malaria. Ini juga bisa jadi dasar untuk DBD misalnya. Coba Anda lihat di sini kan. Coba perhatikan. Nah, ada misalnya di sini dia bisa menjelaskan ya bagaimana malaria itu terjadi, tingkat kematian malaria itu dipengaruhi oleh iklim ini. Ternyata apa? Perubahan iklim akan mempengaruhi bagaimana perkembangan parasitnya gitu dalam survival atau kesintasan dari ratnya. Atau juga ada kepadatan nyamuknya, vektor abundansinya gitu kan. Kemampuan menggigitnya juga, eating rate-nya. Jadi itu jelas kita menjelaskan, dan maksud saya gini, ketika ini berhubungan di sini, ini ada dasar teorinya gitu loh. Setiap kotak-kotak yang kita buat dari sini mempengaruhi ini, ada referensi literaturnya. Nggak bisa kita seenak-enaknya membuat garis-garis panah-panahnya menuju kemana. Nah, itu yang kadang-kadang pas nanti bimbingan,
Anda ditanya kemana referensinya, kok Anda garisnya ke sini, bukan ini yang duluan. Makanya ada bicara temporalitasnya gitu. Nah, ini menjadi sebuah apa namanya? Yang ini saya sebenarnya exercise dari pengalaman dari apa selama ini ya. Nanti itu menjadi sebuah kesalahan yang Anda bangun. Nah, untuk apalagi Anda membangun yang modifiable dari teori menjadi sebuah konsep. Nah, terus ini contoh ya, ini have belief model. Nah, ini juga yang baku, contoh-contoh yang sudah ada di buku-buku textbook. Nah, yang bisa kita lihat kalau teori apa namanya kepercayaan ini, dan kita bisa melihat bahwa seorang individu itu dia berperilaku. Nah, ada bicara benefitnya, barriernya, self-efficacy, kan? Kita bisa melihat bagaimana faktor-faktornya di situ. Nah, ada yang lain, karena memang ini paling banyak digunakan oleh mahasiswa, kan ada istilahnya kalau kita menggunakan pendekatan perilaku, kan ada faktor predisposisi, ada reinforcing, ada enabling faktor. Ini yang umum menjadi baku. Ini sebenarnya kan bisa dilakukan namanya present and process planning model gitu, melakukan assessment dan perilaku itu dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Nah, ini menjadi landasan. Nah, tergantung nanti perilakunya perilaku apa. Apakah membuang sampah, perilaku dia apa pelayanan, macam-macam gitu. Nah, ini fondasi apa namanya, kalau namanya perilaku pasti teori bakunya pasti apa ada, dan tinggal kita mau modifiable apa faktor-faktor yang apa yang lain yang akan mempengaruhi dia berperilaku. Ya bisa saja kan penerapan prokes, dan kita lihat dari prokes COVID itu predisposisinya apa, reinforcing-nya apa. Tinggal kita nanti detailkan dalam kita penelitian. Nah, ini contoh dari apa dari bakunya, dan dia coba implementasikan di dalam contoh bagaimana pencegahan cedera dalam hal ini. Mungkin pada anak-anak ya, contoh ini kita bisa lihat nah, ada bagaimana penerimaan risikonya, persepsi dan lain-lain, dan itu kita bisa lihat di sini faktornya, ya kan, dan apa dan nanti baru di ujungnya itu adalah bicara quality of life-nya dalam hal ini. Nah, jadi memang banyak contoh-contoh yang bisa nanti Anda kembangkan, dan yang saya kira kita tinggal ya, mau atau apa namanya berusaha untuk bisa men-searching dan melakukan pengembangan nanti di dalam teori. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu sebelum kita lanjut? Nah, ini agak berbeda, ini tinggal detailnya lagi. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini coba Anda catat, ini nggak ada di catatan saya apa ini di sini, tapi ini biasanya saya menjelaskan secara apa oral ya. Nah, di dalam nanti membuat kerangka konsep, kan dari kita membangun kerangka teori yang tadi, ketika kita membangun kerangka konsep, itu ada 2 komponen yang utama di dalam kita melihat variabel atau menggambarkan sebuah konsep. Yang pertama ada yang namanya variabel bebas, atau disebut dengan independent variable. Ya kan? Nah, karena memang istilah-istilah ini banyak kalau kita konteksnya di epidemiologi, itu ada namanya ya, variabel ya bisa dikatakan dia sebagai penyebab gitu. Independent variable-nya. Atau dia sebagai tadi apa? Variabel bebas, atau variabel kalau di ini kan bisa saja disebut dengan dependensi pajanannya, atau variabel penyebab. Nah, sedangkan dependent variable, nah itu yang disebut dengan variabel terikat, atau istilah lainnya adalah dia sebagai, atau dalam epidemiologi ya, penyakitnya atau akibatnya atau outcome-nya, disebut dengan dependent variable. Ini saya katakan, nah S1 aja masih ada juga yang terbalik-balik membuat ini. Mana yang independen, mana yang dependent. Nah, tentu kalau kita melihat dari ini, nah apalagi nanti kalau di K3 casting itu kan beda lagi, dia independen itu disebut juga pajanannya, faktor risiko, dan dependen disebut dengan outcome. Nah, nanti kan jadi stresornya beda-beda lagi yang nanti kita jelaskan.
jelaskan. Nah, ini sebagai contoh misalnya. Tentu tadi dari rangka teori yang kita lihat tadi dari web model tadi atau web opposition atau social web tadi, menentukan hipertensi merupakan apa namanya prediktor atau sebagai faktor prediksi atau penyebab dari penyakit jantung koroner. Nah, independen variabelnya hipertensi. Penyakit jantung koroner dia sebagai independen variabel. Nah, ini biasanya ini model prediksi. Kalau dalam nanti kalau kita belajar bagaimana sejarah disebut dengan model prediksi, kita melihat prediktornya itu ya harusnya lulus skripsi. Makanya kalau dulu di satu itu kan ada dulu skripsinya faktor-faktor yang berhubungan itu model prediksi, semuanya diprediksi. Prediktor faktor. Nah, kita fokus ke hipertensi. Jadi bisa saja hipertensi ini dia nanti menjadi sebuah variabel dependen. Nah, tergantung tadi saya katakan pembatasan konsep yang kita buat itu di mana. Nah, berbeda di sini coba lihat. Hipertensi dia sebagai dependent variable, bukan independen. Nah, pertanyaannya adalah tentu independent variabelnya apa, Pak? Ya, independent variable yang menyebabkan hipertensi apa? Itu kan kita bangun dari web model tadi, web opposition tadi. Atau jejaring penyebab. Nah, makanya bisa saja apa namanya salah satunya itu adalah asupan garam. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, dan satu lagi adalah hipertensi dia bisa nanti dia sebagai variat dalam hal ini. Nah, ini saya katakan variat dalam hal ini dia ada dua nanti. Apakah dia sebagai dia confounding atau sebagai perancu hubungan antara kegemukan dan penyakit jantung koroner, atau dia sebagai nanti modifier. Dia ada dua ya. Jadi hipertensi posisi di sini dia sebagai variat itu ada dua. Pertama dia sebagai modifier. Nah, yang kedua adalah dia sebagai confounder. Confounder itu sebagai variabel yang merancu hubungan antara obesitas atau kegemukan dengan PCK. Atau memang dia sebagai modifier atau efek modifikasi. Efek modifikasi itu adalah sederhana. Nanti kita khusus di analitik kita belajar nanti dalam misalnya. Efek modifikasi itu adalah bagaimana dia hipertensi ini bukan merancu hubungannya, tapi hipertensi ini bisa meningkatkan risiko PJK ini atau dia bisa menurunkan risiko PJK. Makanya istilahnya efek modifikasi itu ada istilahnya kalau dalam statistik disebut dengan bagaimana ada interaksi. Nah, itu nanti di fit analitik setelah UTS, setelah Bu Ade, nanti itu yang kita akan belajar nanti konsepnya dan komputasinya. Bagaimana kita menghitung confounder itu, confounding itu, bagaimana kita menilai modifier, efek modifikasi. Ini saya ingatkan saja ke Anda, kalau Anda nggak hati-hati dalam belajarnya, ini kan nyambung terus ini. Meskipun yang seolah-olah yang diajarkan itu sama, padahal ini nyambung. Saya putus saja satu, nggak sulit nanti. Apalagi nanti di fit analitik, saya sudah komputasi, sedangkan konsepnya Anda belum paham. Gitu. Ini yang harus diulang-ulang terus. Nah, jadi posisi ini kalau yang tadi saya katakan, kalau di sini dia modelnya kayak prediktor, kalau di sini dia modelnya sudah analitik. Kalau dalam konsep analisis statistik, nah, kenapa? Bisa saja kegemukan dan PJK ini dia menjadi bias dia hubungannya, karena belum di-adjusted dengan status dia tertentu, atau disesuaikan. Sama juga nanti contohnya, bisa saja dia dikatakan anggaplah dia minum alkohol menyebabkan CA paru, padahal salah satu faktor risiko CA paru misalnya merokok belum menjadi variabel dalam hal itu. Nah, kalau bisa nanti tesis Anda itu modelnya dan model analitik seperti ini analisisnya. Tidak hanya faktor-faktor saja yang akan dilihat, tapi bagaimana kan itu kan kalau kita analitik itu apa kemarin bicara how atau why-nya, bagaimana dan mengapanya dia itu terjadi.
Nah, ini sebenarnya konsep ini tidak hanya konteksnya penyakit, itu bisa saja ujungnya di sini adalah perilaku, bisa saja ujungnya di sini adalah apa namanya kebijakan macam-macam. Tergantung nanti tadi saya katakan web of possession-nya itu Anda harus bangun dengan kuat nanti yang sudah ada. Baru kita tahu batasan itu. Jadi jangan kalau bahasa saya, jangan ujuk-ujuk ini diujungkan. Kalau Anda tidak kuat di dalam membangun konsep nanti kalau kita tekniknya belum jelas. Oke, selanjutnya adalah di dalam kerangka konsep, hipertensi itu dia bisa juga sebagai the intermediate variable. Apa itu intermediate? Variable antara dua. Seperti ini, posisi. Nah, ini kadang-kadang kita bisa menilai bagaimana hubungan ini kita bisa menilai juga hubungan ini. Nah, bagaimana apakah dia harus ini apa contohnya misalnya apakah dia penyakit jantung koroner itu dia memang harus hipertensi dulu atau tidak? Jadi kita bisa juga nilai secara statistik gitu. Atau secara nanti kok yang penting konsepnya dulu kalau dalam probabilitas itu bisa kita nilai gitu. Tapi substansi itu menjadi penting. Apakah benar hipertensi itu didahului apa namanya ketika itu didahului hipertensi ketika dia menyusupkan garam? Ada nggak orang yang apa dia bisa mengontrol garamnya tapi dia tidak hipertensi, ya kan? Terus sebaliknya dia tidak ada asupan garamnya terkontrol tapi juga dia hipertensi, itu ada juga penyebab yang lain. Ini jadi apa namanya bisa posisi bayangkan dari tadi saya katakan sebuah yang warna merah hipertensi itu di posisinya bisa macam-macam, bisa di independen, bisa dia sebagai kivariat, bisa dia sebagai variabel antara mereka. Tergantung Anda mau menilai outcome-nya apa. Apakah hipertensi ini Anda jadikan dia sebagai variabel antara atau dia sebagai outcome atau dia sebagai independen variabel. Jadi itu hati-hati betul nanti. Nah tentu pertanyaan saya adalah bagaimana kita mengetahui ini? Caranya paham. Ya kan? Nah makanya Pak kerangka teori itu harus dibangun benar-benar komprehensif di dalam kita membuat web of possession atau dengan misalnya atau teknologi. Oke, nah jadi ini slide saya yang terakhir sebelum kita diskusi kalau juga ada pertanyaan nanti. Nah jadi nanti ke depan kita bisa sampaikan bahwa ini contoh ya misalnya ini adalah hubungan langsung, ini tadi yang hubungan tidak langsung, ya. Nah yang langsung seperti ini dia sebagai variabel antaranya. Oke. Yang selanjutnya adalah nah dia bisa saja di dalam proses apa namanya melihat hubungan sebab akibat itu ada dua exposure atau dua apa namanya independent variable yang membangun dia sebuah satu outcome, dan itu biasanya dia ada istilahnya secara independen itu dia ada sinergi antara dua komponen ajanan atau dalam hal ini independen variable. Oke, nah ini yang dibangun bisa saja di komposit seperti ini. Ada dua ajanan yang membangun satu disis. Nah, kalau kita tidak kalau kita tidak paham di konsepnya, kita tidak. Pak, izin Pak. Ya. Pak, mohon maaf Pak, suara Bapak itu kecil, jadi mungkin kayaknya speaker atau mikrofon Bapak kayaknya ada terhambat atau apa gitu Pak, soalnya suara Bapak mendem. Sinyalnya kali.
Oke, kalau ini gimana? Lihat kedengaran? Ya udah jelas Pak. Nah, ya mungkin sinyalnya kayak ini. Oke, nah balik lagi ke sini. Nah, jadi ada yang dibangun dari apa namanya dua 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 artinya stressor atau pajanan atau dalam hal ini independent variable-nya membangun sebuah outcome-nya seperti ini. Jadi bisa saja nanti apa namanya nanti di Epid Analytic itu juga diajarkan nanti secara detailnya karena juga apalagi sekarang apa modern epidemiologi. Nah, itu menjadi apa namanya artinya nggak bukan single cause lagi itu single satu penyebab itu ada multi penyebab yang menyebabkan dia satu outcome dalam hal ini. Nah, oke, nah dan selanjutnya kita bisa lihat juga ini model contoh tadi modifikasi ya. Jadi memang ada variabel ketiga atau covariat yang lain membentuk atau mempengaruhi hubungan antara pajanan dan outcome-nya. Oke, nah ini tadi yang saya contoh. Nah, makanya nanti di dalam model analitik itu adalah variabelnya ini bisa dilakukan yang namanya penyesuaian atau namanya stratifikasi. Nah, ini nanti di Epid Analytic kita akan belajar secara detail di dalam menilainya. Bagaimana stratifikasi antara hubungan antara pajanan dan outcome ketika itu dipengaruhi oleh variabel ketiga atau covariatnya. Oke. Nah, nanti ada juga model hubungan itu seperti ini. Jadi bisa saja satu penyebab atau independent variable menyebabkan bisa saja dia tiga outcome sekaligus. Nah, sebagai contoh aja yang paling rumit sekarang itu adalah ya diabetes mellitus gitu. DM itu bisa saja kemana-mana gitu. Sampai JK, bisa ke hipertensi, katarak juga, ya kan? Nah, ini istilahnya ada complex diseases gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat secara sosial epidemiologi pun juga ada gitu satu variabel kritikal yang bisa berdampak kepada beberapa outcome gitu. Nah, ini yang nanti Anda bisa juga urai nanti tergantung dari apa yang Anda ingin lakukan penelitian. Dan itu bisa diuraikan di sini. Nah, yang menariknya adalah banyak pemodelan statistik yang baru bisa menguraikan konsep yang kita buat yang seolah-olah secara substansi itu benar adanya di lapangan gitu atau di fenomena yang kita lihat di lapangan atau di masyarakat atau area studi kita gitu. Nah, itu bisa banyak mendukung. Nah, sebagai contoh misalnya ya dulu orang nggak mengenal misalnya multi level modeling gitu kan. Nah, ini kalau nanti Anda belajar multi level itu ternyata gini, kalau multi level kita bisa apply itu misalnya gini. Kita heran gitu, kok misalnya ambil contoh misalnya, kok DBD nggak pernah tuntas ya gitu kan, atau misalnya stunting gitu, stunting agak lebih inilah, kok stunting kok nggak pernah tuntas padahal udah banyak intervensi dilakukan pemerintah misalnya. Nah, kalau dalam multi level modeling kita bisa lihat masalah stunting ini apakah pada level individu kah, kebijakannya kah, atau dari keluarganya kah gitu. Nah, itu bisa melihat peran mana yang paling dominan mempengaruhi kejadian stunting itu. Supaya kita nanti tepat melihat kebijakan intervensi apa yang kita gunakan. Nah, itu dalam multi level. Itu bisa kita nilai. Berapa pengaruhnya kebijakan di dalam penurunan angka stunting misalnya, atau peningkatan kejadian stunting. Berapa bagaimana peran keluarga misalnya di dalam penurunan stunting. Nah, nanti juga bisa melihat bagaimana individunya sendiri. Makanya di situ ada intervensi asupan gizi kan butuh makan pendampingan gitu kan, PMT dan lain-lain agar stunting ini bisa menurun. Nah, dalam statistik itu bisa dilihat modelnya gitu. Jadi Anda jangan takut ketika
Pak, kayak gini bagaimana menganalisisnya? Itu nggak perlu Anda pusing-pusing. Banyak referensi kan kita bisa uraikan gitu. Nah, dulu kan juga banyak itu. Sekarang ada istilahnya kalau Anda baca, ada machine learning, ada deep learning. Nah, kalau dulu kan istilahnya masih machine learning, bagaimana kita membuat komputasi di dalam pemodelan gitu kan. Nah, itu tinggal kita uraikan nanti ke depan. Nah, ini yang biasa yang dulu mungkin di S1 Anda banyak belajar seperti ini. Model prediksi semuanya dihubung-hubungkan. Jadi nggak masalah kalau untuk ya apa penelitian-penelitian dasar atau melihat cross sectional secara umum ya nggak apa-apa. Anda bisa menilai faktor-faktor seperti ini dan melihat mana yang dominan misalnya. Nah, tapi kadang-kadang di sini kita tidak bisa mengetahui bagaimana interaksi. Itu tadi kan interaksi atau tadi dikatakan bagaimana antara satu variabel dengan variabel yang lain, bagi Y dan bagaimananya itu. Nah, itu yang perlu nanti Anda bisa uraikan dengan baik nanti. Nah, itu kan mudah-mudahan di antara Anda kan ada yang saya bimbing juga. Nah, itu kita pelan-pelan nanti membuat modifiable dari konsep yang kita inginkan dan enak nanti kita melihat dari objektif ini konsepnya, ada metodologinya. Nah, itu menarik kita uraikan nanti dari hasil. Nah, jadi kesimpulan kita adalah pertama adalah kerangka konsep itu tentu bagaimana kita menguraikan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Yang tentunya adalah variabel utama yang akan kita teliti. Variabel utama itu apa? Itu adalah dependent variable. Atau sebut tadi apa? Outcome-nya. Makanya kadang-kadang di judul itu udah ketahuan. Ini outcome yang Anda teliti apa? Kadang bingung juga itu, mortalitas kah atau kematian kah? Mortalitas kalau kematian berbeda. Kalau kematian bisa bicara jumlah, sedangkan mortalitas dia bisa saja dia itu dikatakan dia bentuknya adalah red dalam hal ini gitu kan. Nah, atau ukuran gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah jadi memang itu bagaimana kita menguraikan itu lebih mudah. Tuh pertama adalah mempermudah nanti pemilihan desain studi kita. Ini kita belum bicara rancangan. Ya kan? Nah, mungkin di Epid Analitik juga sambil jalan mungkin Mbak De kayak menjelaskan juga. Jadi bagaimana pemilihan desain itu tergantung dari kerangka konsep yang kita lihat. Makanya nanti dalam rancangan ada dua itu, bicara arahnya bagaimana dan bagaimana timingnya, waktunya. Nah, dan yang ketiga adalah ini biasanya keluar di ujian itu. Jadi kerangka konsep itu adalah proses deduksi. Deduksi dari apa? Dari kerangka teori. Membuat dari kerangka teori yang sifatnya umum, yang sifatnya general, yang kita batasi nanti ruang lingkupnya yang lebih dibatasi itu disebut dengan kerangka konsep. Nah, ini dalam mata kuliah ini Anda harus clear ini. Seharusnya kalau yang fast track harus tambah mantap dia. Anda sudah dapat juga metodologi ya ini tambah mantap lagi Anda pahami gitu. Nah, dibuat dalam bentuk diagram biasanya atau skema, tapi bukan alur. Ini beda loh. Bukan alur atau langkah-langkah penelitian. Kenapa saya katakan ini? Ini berbeda. Kalau nanti Anda ada penelitian yang menggunakan spesimen atau Anda menggunakan data laboratorium, itu ada alur yang Anda buat, bukan kerangka konsep. Jadi tahapannya sampel diambil di sini, itu ada alurnya. Biasanya kalau teman-teman di FKG, keperawatan, atau di gizi, tapi juga di Kesmas juga ada, kalau dia penelitiannya di laboratorium, itu juga kerangka konsepnya juga ada, alurnya juga ada dibuat. Karena itu lebih teknis di dalam bagaimana pengumpulan datanya, gitu. Atau nanti alur dalam penelitian ambil spesimen yang ambil di laboratorium. Nah, kadang-kadang ini kadang-kadang rancu, mana yang kerangka konsep, mana yang alur dari langkah-langkah penelitian, itu berbeda. Makanya saya katakan di garis bawah di sini, dia bukan alur atau langkah-langkah penelitian, tapi adalah bagaimana diagram konsep atau kerangka konsep ini menjadi batasan di dalam kita variabel yang diteliti. Nah, sederhananya adalah apa yang ada di kerangka konsep itu yang Anda tulis di DO. Atau sebut dengan definisi operasional. Jadi di DO itu adalah variabel yang diteliti yang ada di kerangka konsep, bukan yang ada di kerangka teori. Paham ya? Nah, jadi
Jadi apa yang ada di kerangka konsep itulah yang harus Anda distribusikan di dalam definisi operasional dari variabel yang kita teliti. Nah, DO ini nanti secara khusus kita akan bahas. Mungkin Bu Mary nanti di setelah UTS itu bicara DO itu mulai dari bagaimana mendefinisikan, bagaimana cara ukurnya, alat ukurnya, sampai hasil ukur, sampai nanti terakhir ada skala ukurnya. Jadi Bu Mary itu akan menjelaskan. Nah, jadi kerangka konsep ya mendeskripsikan, menjelaskan, kan merupakan rangkaian dari penjelasan yang masuk akal karena kerangka konsep dibangun dari kerangka teori. Kerangka teori dibangun dari apa? Kerangka teori dibangun dari apa? Pak, izin bicara, Pak. Ya. Pak, mohon maaf, Pak. Ini Bu Dian udah nunggu di kelas berikutnya ternyata Pak. Ya, oke, siap. Ini sedikit lagi. Kira-kira apa kerangka ini? Kerangka teori dibangun dari apa? Nah, kerangka teori dibangun dari ya rujukan atau referensi tadi. Nah, itu yang perlu kita pastikan nanti di Anda membuat kerangka konsep. Nanti coba Anda baca saja ini nanti kalau ada pertanyaan ini juga Budian nih, mohon maaf saya terlambat tadi terlalu banyak di awal. Nah, saya kira ini kan sebuah tools ya nanti untuk menyaring memilih pertanyaan sebagai poin atau acuan struktur kepustakaan kita dan jelas sebagai batasan studi yang akan kita lakukan. Nah, ini nanti Anda baca saja, dan diperlukan apa yang dibangun, mulai dari teknis dan juga latar belakang, dan termasuk juga nanti telaah literaturnya di dalam ini. Nah, di bentuk-bentuknya ada flowchart, ada diagram, ada mind map. Ya, itu tergantung nanti kalau memang kebijakan yang kita buat nanti ke depan. Nah, ini contoh-contoh. Ini juga RKL dan juga bagaimana membangun ini. Ini contoh yang di K3KL yang kita lihat. Nah, saya kira ini nanti minggu depan kita bicara rancangan. Saya kira sebelum rancangan itu nanti kita bicara formulasi hipotesis dulu. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan. Kalau yang ini nanti Anda bisa tanya langsung saya melalui WA. Kalau ada yang ragu, atau Anda catat dulu. Nah, mudah-mudahan ada ruang nanti kita bisa diskusikan. Ini mohon maaf juga ke Bu Dian sudah menunggu. Nah, seharusnya itu tadi saya katakan medlib ini seharusnya kan 3 SKS karena memang kita sudah pecah-pecah juga di di epidemiologi penguatan juga di yang lain nanti kita coba kuatkan karena memang di kurikulum memang sudah ditetapkan melalui profesi memang untuk medlib 2 SKS dalam hal ini. Karena memang kita ada pemilihan proposal nanti juga tesis kita bisa perkuat. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kita agak terlambat sedikit, seharusnya sudah masuk Budian tadi. Saya ingin memastikan saja ya kalau memang nanti kita ingin menyesuaikan lagi ya. Saya tadi sebenarnya kalau ingin mulai jam 1 takutnya belum masuk semua karena memang break juga. Tapi kalau kita sepakat ke depan tuh misalnya jam 1 kalau tidak ada misalnya saya mungkin kadang-kadang karena memang Sabtu ini ada membuka acara macam-macam, kita bisa sepakati jam 1. Jadi Nadia itu aja nanti ya Nadia kalau memang jam 1 ya seharusnya jam 1 udah hadir semua karena memang harapan kita pas masuk tuh langsung gitu. Kalau enggak kasihan juga yang terlambat kira kita mengulang-ulang itu yang enggak ini. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti videonya kita upload dan iLearn-nya sudah kita upload juga bahannya di situ. Dan Anda bisa melihat secara berkala. Untuk sementara memang absennya ini di Gform dulu ya untuk sementara. Karena memang gini, saya sampaikan dia teman-teman yang lain, kita sebenarnya untuk yang iLearn-nya ada yang versi keduanya. Tapi kita belum menerapkan yang versi yang kedua ini karena memang udah terlanjur baru sosialisasinya dari LP3 itu baru gitu. Nanti kalau platform yang baru itu lebih cepat, makanya itu agak lambat kemarin kita upload karena memang masih yang platform iLearn yang lama. Nanti iLearn yang baru itu lebih cepat. Dan mudah-mudahan nanti semester depan kita sudah aplikasi ke situ. Itu saja, terima kasih. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, izin live ya.